warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak kelas silahkan disiapkan terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa mulai. Selesai. Kali ini kita akan mempelajari tentang keteladanan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW adalah teladanku. Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi dan rasul. Setelah Nabi Muhammad, Allah tidak mengutus seorang rasul pun. Pada diri Nabi Muhammad SAW terkumpul berbagai sifat mulia. Sifat mulia yang harus diteladani dan diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sifat percaya diri dan mandiri agar kita menjadi manusia yang terpuji. Nabi Muhammad SAW disebut sebagai Sayyidul Anbiya, yang berarti pemimpin para nabi dan rasul Allah. Nabi Muhammad SAW memiliki kejujuran dan kecerdasan. Banyak sifat yang mulia dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan sifat tersebut sudah dimiliki Nabi sejak kecil. Itulah keutamaan Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW sudah menunjukkan sikap percaya diri. Ketika lahir, Nabi Muhammad dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal ketika beliau masih berada dalam kandungan. Ketika berumur 6 tahun, ibunya juga meninggal. Jadilah Nabi Muhammad SAW anak yatim piatu. Meskipun yatim piatu, Nabi Muhammad tetap percaya diri. Beliau tidak merasa minder dengan teman-teman sebayanya saat itu. Di bawah asuhan kakeknya yaitu Abdul Muthalib, Nabi Muhammad tetap ceria. Pada usia 8 tahun, sang kakek meninggal dunia. Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Sejak kecil Nabi Muhammad memiliki sikap mandiri. Pada usia 8 tahun Nabi Muhammad mengembala kambing. Karena kejujurannya, banyak penduduk Mekah yang menitipkan kambingnya untuk digembalakan kepada Nabi Muhammad. Upah dari mengembala kambing digunakan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Nabi Muhammad juga merawat unta dan mengikat tali di pelana. Nabi belajar bagaimana cara memasang pelana dan menaikkan barang ke atas unta. Dalam waktu yang singkat, Nabi Muhammad SAW sudah mahir melakukannya. Saat usia 12 tahun, Nabi Muhammad ikut berdagang ke Syria. Nabi diajak menemani pamannya sambil belajar berdagang. Pengalamannya membuatnya mandiri. Setelah dewasa, Nabi Muhammad bekerja di tempat Khadijah menjadi pengantar barang dagangan bersama kafilah dagang. Nabi Muhammad SAW menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Khadijah sangat puas dengan pekerjaan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Di mata penduduk Mekah, Nabi Muhammad sangat percaya. Mereka memberikan julukan Al-Amin kepada Nabi Muhammad SAW, yang berarti orang yang dapat dipercaya. Mereka mengagumi kejujuran, kemandirian, dan tanggung jawabnya. Suatu ketika pemimpin kabilah Quraisy berselisih. Mereka berebut meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Sebelumnya Ka'bah diperbaiki dindingnya. Selesai diperbaiki, para pemimpin kabilah saling berebut. Mereka saling berhak menempatkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Karena tidak ada yang mengalah, akhirnya mereka bertengkar.
Salah satu pemimpin kabilah mengusulkan supaya menuduh Nabi Muhammad untuk memutuskan perselisihan mereka. Dengan percaya diri, Nabi Muhammad mengajukan usul melepaskan surban yang dipakai dan menggelarnya. Setiap pemimpin kabilah diminta memegang tepi surban yang digunakan Nabi Muhammad. Lalu diletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah surban. Secara bersama-sama, pemimpin kabilah membawa Hajar Aswad ke Ka'bah. Dengan cara tersebut, semua pemimpin kabilah memiliki hak yang sama. Masing-masing kabilah merasa dihargai dan mendapatkan kesempatan. Sejak itu, para kabilah bersatu lagi. Mereka menguji keputusan Nabi Muhammad yang adil bagi mereka. Ketika berdakwah, Nabi Muhammad juga percaya diri. Meskipun kaum Quraisy menentang, Nabi Muhammad tetap terus berdakwah. Nabi mengajak penduduk Mekah untuk menyembah Allah dan menyuruh untuk meninggalkan berhala. Nabi Muhammad tidak takut dengan ancaman kaum kafir. Nabi Muhammad meyakini kebenaran ajaran Islam yang dibawanya. Dengan percaya diri, Nabi Muhammad terus berdakwah. Nabi Muhammad SAW yakin akan pertolongan dan lindungan Allah. Bahkan beliau tidak takut dengan ancaman dari orang-orang kafir. Itulah beberapa sifat keteladanan Nabi Muhammad. Sikap mandiri dan percaya dirinya sudah tumbuh sejak kecil. Dari kisah Nabi Muhammad SAW diperoleh beberapa keteladanan sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Muhammad adalah insan yang memiliki akhlak mulia, sebagaimana diterangkan dalam surah Al-Qalam ayat 4 yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Yang kedua, seorang yang sabar dan tabah dalam menghadapi segala rintangan dan penentangan ketika berdakwah, yakni menyerukan untuk menauhidkan Allah. Yang ketiga, seseorang pemberani yang meyakini kebenaran ajaran Islam yang dibawanya. Yang kelima, senantiasa mengajak umatnya jalan-jalan ke jalan yang benar, yakni menyembah Allah dan menyuruh untuk meninggalkan berhala. Yang keenam, senantiasa menyeru dan menyebarkan perdamaian, hidup damai dan niat baik sesama manusia. Materinya sudah selesai. Selanjutnya, apakah kalian ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada. Sudah mengerti semua? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, selanjutnya kita akan bermain game. Yaitu gamenya siapa cepat dia dapat menjawab. Selanjutnya saya akan membagikan kelompok, yakni Sofi dan Farah kelompok A, Rama dan Dini kelompok B. Silahkan kalian dempetan tempatnya. Aturan mainnya, setelah soal dibacakan, yang bisa menjawab segera langsung mengangkat tangannya. Bisa dipahami? Bisa. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Setiap soal ini punya poin 10. Soal yang pertama, siapa nama istri Nabi Muhammad SAW? Baik, dari Ibu A silahkan dijawab. Siti Khadijah. Benar. Ibu A mendapatkan nilai 10. Pertanyaan yang kedua, siapa nama ayah Nabi Muhammad?
Baik, silakan dari huruf B dijawab. Abdullah. Baik, benar. Pertanyaan yang ketiga, penduduk Mekah memberikan julukan apa? Alamin. Ya, benar. Siapa nama ibu dari Nabi Muhammad? Siti Fatimah. Salah. Siti Aminah. Ya, benar. Regu A mendapatkan poin 30 dan regu B mendapatkan poin 10. Selanjutnya, siapakah nama paman dari Nabi Muhammad? Ya, dari regu A. Salah. Silakan dari regu B yang ingin menjawab. Ya, salah gak boleh. Gimana? Enggak tahu. Baik, bisa dilempar lagi ke regu A. Abu Thalib. Ya, benar. Pertanyaan yang terakhir, siapa nama kakek dari Nabi Muhammad? Ya, dari regu A, silakan. Abdul Muthalib. Ya, benar. Untuk poinnya, regu A mendapatkan poin 50 dan regu B mendapatkan poin 10. Tepuk tangan kepada. Untuk yang menang nanti saya akan kasih hadiah, dan yang kalah jangan berkecil hati, tetap semangat, lebih giat lagi belajarnya. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada. Baik, jika tidak ada, mungkin segitu materi yang dapat Bapak berikan. Bila ada perkataan yang kurang berkenan atau materi yang kurang jelas, Bapak minta maaf. Silakan untuk ketua kelas mengakhiri pelajaran dengan berdoa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Bapak akhiri pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi